Nah, teman-teman harus tahu, tidak semua tujuan keuangan itu taruhnya bagusnya di saham gitu. Iya. Ya, jadi kalian tentu dulu tujuan keuangan kalian apa. Kalau tujuan keuangannya misalnya untuk menikah gitu ya, misalnya kalian baru lulus kuliah, udah planning mau menikah, tujuan keuangannya kapan menikahnya? 5 tahun lagi misalnya. 5 tahun lagi kan cukup panjang ya. Kalian invest boleh di saham gitu. Tapi kalau misalnya tujuan keuangan kalian apa? Misalnya eh apa tujuan keuangan yang lebih pendek ya? Beli mobil misalnya. Boleh. Misalnya beli mobil. Misalkan udah kerja nih, udah kerja kan tuh udah berpenghasilan, udah misalnya baru naik pangkat, baru naik gaji gitu ya. Tahun depan atau 2 tahun lagi mau beli mobil deh. Mau invest dulu, nabung buat beli mobil. Saham mungkin jangan semuanya kalian taruh saham gitu. Iya. Karena 1-2 tahun tuh nggak terlalu panjang. Dan Iya. saham terlalu beresiko untuk cuma setahun kalau invest. Jadi mungkin kalian bisa bagi 25% di saham, 75%-nya kalian taruh di obligasi. Nah, jadi sebelum mulai invest, baiknya tahu dulu tuh Reso. Tujuannya mau apa nih? Kita invest, mau ngapain tujuannya? Setelah itu baru di breakdown. Oh, karena tujuannya ini, time frame-nya sekian, baru deh. Berarti tentuin instrumennya. Obligasi kah? Atau saham kah? Gitu. Tentuin dulu tujuannya. Berarti alokasi dana itu juga penting ya, nggak boleh semua uang kita tuh ditaruh di satu macam jenis investasi ya. Iya, betul-betul. Diversifikasi. Diversifikasi, iya salah bukan alokasi. Sorry. Mungkin aku mau nanya nih dari view aku sendiri gitu ya sebagai pelajar Iya. yang ngerasa kira-kira ada nggak sih tips keuangan yang harus kita yang paling krusial buat dilakuin? Karena bisa dibilang wajan kita kan terbatas ya. Sedangkan tadi 4 pilar itu harus dipenuhi, mulai dari income-nya harus lebih positif, ada dana darurat, proteksi, investasi. Itu gimana sih cara kita bagi uangnya? Oke. Kalau bagi uangnya mungkin dari untuk profil Rachel misalnya sebagai pelajar ya. Pelajar pun juga ada banyak macam nih sebenarnya. Ada pelajar yang memang bayar kuliah sendiri, ada pelajar yang memang masih punya privilege untuk orang tuanya masih bisa cover segala macam ya. Ini tetap harus disesuaikan sama masing-masing lagi. Cuma memang kalau yang tadi kita sebutin pilarnya itu lebih suitable kalau ngobrol sama yang memang sudah istilahnya menanggung tanggung jawabnya sendiri atau berdiri di kaki sendiri. Dan kalau misalnya Rachel pun mau segera berdiri di kaki sendiri dalam istilah ya, uang jajannya itu hanya sebagai tambahan aja gitu untuk uang jajan. Yang pertama tetap cash flow-nya dulu banyakin. Mungkin kalau Rachel sekarang bisa freelance sambil freelance, cari uang tambahan segala macam gitu ya. Kalau step-stepnya tetap sama. Kalau pembagiannya pun juga tetap sama sebenarnya, nggak ada yang beda. Hanya kalau bedanya mahasiswa atau pelajar dengan orang yang udah kerja, itu hanya di sumber uangnya dari mana. Kalau pelajar mungkin ada tambahan dari orang tua gitu. Kalau spendingnya tetap segala macamnya sama kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau misalkan buat mahasiswa gitu, mungkin kan banyak dari kita yang masih tinggal sama orang tua juga. Tapi buat Hmm, protek penting ya, buat kita punya, buat asuransi misalkan atau apa. penting, penting banget. Cuma uh, orang tua cover gak? Maksudnya orang tua ada beliin kita asuransi apa enggak? Nah itu mesti dicek tuh. Kalau misalnya belum ya kita harus punya either minta orang tua untuk beliin atau kita beli sendiri gitu. Ya, Dan jadi enak bisa kayak mahasiswa juga kan tadi tuh ya, Rachel bilang ya masih tinggal sama orang tua, otomatis kan pos-pos keuangan, pos-pos pengeluarannya makin banyak yang bolong tuh. Misalnya nggak iya. usah bayar listrik, nggak usah bayar wifi segala macam. Nah itu alokasi untuk investasinya bisa lebih gede, itu privilege juga buat pelajar kayak gitu. Berarti balik lagi ya, sesuaiin ke kondisi keuangan saat ini tuh gimana dan juga berapa besar income-nya. Karena semua orang Betul. juga beda ya kalau buat investasi dan keuangan masing-masing. Namanya kan personal finance ya, jadi sangat personal gitu. Iya. Oke, mungkin ini ada yang nanya. Eh, bisa nggak sih kita hidup dari dividen saham aja? Oke, bisa gak hidup dari dividen saham? Bisa, asal Anda sultan ya. Dividen anggaplah mungkin yang konservatif 8% gitu. Hmm. 8% kalian hitung. Kalian punya pengeluaran atau spending setahun berapa? Misalnya 500 juta setahun, misalnya kan lifestyle orang beda-beda. 500 juta kalian bagi 8% tuh. Nah itu dana yang kalian butuhkan untuk hidup dari dividen saja. Jadi jawabannya bisa, tapi uangnya modalnya harus besar dulu. Iya. Gitu. Bisa Bisa. dihitung aja ya, dikalkulate dulu kira-kira bakal dapat. Iya Oke, betul. kalau ada yang mau nanya boleh banget ya, boleh langsung tanya.
Nah, mungkin next question nih dari aku sendiri. Kalau Iya. misal dana darurat sama proteksi itu apa bedanya sih? Kayak dana darurat tuh kan dana jaga-jaga. Kan kalau buat asuransi juga bisa dibilang kan buat kita jaga-jaga. Itu bedanya. Mungkin Oke. masih banyak yang keliru juga. Kalau dana darurat sebenarnya lebih beda ke tujuannya sih ya. Kalau misalnya dana darurat itu Hmm, untuk ngejagain kita punya apa ya, pengeluaran-pengeluaran tak terduga, terus untuk keadaan-keadaan kayak tadi, misalnya kita income-nya terganggu gitu ya, iya. entah gaji kepotong 50%, entah bisnis tutup segala macam, tujuan untuk itu. Tapi kalau proteksi sebenarnya spesifik lebih ke kesehatan, Oh, proteksi income dari resiko kesehatan. hmm. Lebih spesifik ke situ sebenarnya, karena biaya rumah sakit mahal dan sakit nggak ada yang tahu kapan, Hmm. kecelakaan bisa kapan aja segala macam. Nah itu, proteksi atau asuransi itu adalah untuk mitigasi resiko kesehatan. Kalau dana darurat itu mitigasi resiko untuk resiko yang bukan kesehatan tadi lah, resiko ekonomi, resiko pekerjaan kayak gitu. Lebih ke Berarti lebih tujuannya ke yang berbeda. tadi bedanya tuh. Kalau misalkan buat dana darurat tuh lebih ke yang sehari-hari gitu ya. Yang bisa mengganggu. Betul. Oke. Iya. Nah, mungkin aku juga mau minta tips dong kalau misalkan tadi kan udah sempet bahas soal diversifikasi. Itu juga penting kan ya, karena kita nggak Benar. pernah tahu kapan market lagi oke atau lagi jelek juga marketnya. Ada nggak sih tips diversifikasi dari Mas Ben tuh gimana sih yang oke, yang bagus gitu? Oke. Diversifikasi yang bagus adalah diversifikasi yang sesuai dengan profil risiko masing-masing. Hmm. Jadi kalian lihat resiko profil risikonya dulu. Hmm. Apakah kalian seorang seorang yang baru kerja nih, seorang yang baru kerja belum ada tanggungan, hidup masih sendiri, orang tua puji Tuhan bisa hidup, bukan kita yang cover gitu, bukan sandwich. Nah kalau tipe yang kayak gitu otomatis diversifikasinya portofolio investasinya bisa lebih banyak di saham misalnya 75%, boleh lebih agresif 25%-nya misalnya di obligasi atau di pasar uang. Tapi lain hal nanti kalau misalnya buat teman-teman yang nonton yang mungkin udah menikah, anak udah dua, orang Hmm. tua juga masih harus dikasih bulanan, kepala yang ditanggung udah banyak lah. Nah itu Iya. harus lebih konservatif, mungkin bisa 50-50 saham sama obligasi atau 60-40. Jadi disesuaikan sama profil risiko gitu. Setiap orang punya diversifikasi idealnya yang berbeda-beda Oh, gitu. berarti kalau banyak tanggungan nggak bisa terlalu agresif juga ya. Harus tetap Betul. nyesuaiin walaupun kayak ya perlu sebelumnya tuh lebih nyantai buat keluar duit lebih high risk nggak apa-apa, tapi kalau misalkan udah tanggungan harus mikir-mikir juga karena banyak orang yang harus yang bisa kena Bergantung imbasnya sama gitu. kita. Ya, betul. Ya. Oke, mungkin buat last question nih, aku mau minta tips dong dari Mas Ben buat kayak tadi sudah sempat dibahas nih soal sandwich generation. Itu Hmm. ada nggak sih buat mereka? Gimana sih cara mereka buat manage keuangan yang baik dengan banyaknya Oke. tanggung gitu? Ya, sandwich generation basically itu kalau misalnya kita bedah keuangannya ya. Bedanya sandwich generation sama yang bukan sandwich generation tuh hanya di pos pengeluaran lebih besar aja gitu teman-teman ya. Ya kan? Ini Ya. kalian keluarin buat kalian dan istri misalnya, terus buat anak juga, terus buat orang tua juga kan bengkak tuh pos pengeluarannya. Hmm. Sebenarnya tips tertentu nggak ada, Rachel, karena ya memang solusinya adalah tingkatin income. Itu Hmm. doang yang gue bisa kasih, karena kalian mengcover pengeluaran lebih banyak daripada orang lainnya. Jadi Hmm. ya gue hanya bisa kasih semangat gitu, salam sandwich generation ya. Gue pun juga begitu, jadi semangat aja teman-teman. Kalian harus tingkatin earning power, nggak ada. Mungkin sedikit sih, kalian jangan terlalu agresif. Tadi ya, ngomongin soal profil resiko, kalian termasuk profil resikonya agak harus lebih konservatif karena Iya. banyak yang ditanggung. Jangan terlalu ambil keputusan keuangan yang wah cuan gede nih tapi resikonya tinggi. Jangan terlalu nekat lah istilahnya. Iya, Lebih betul. konservatif aja, kalian cari aman dulu sampai kalian benar-benar settle secara keuangan. Udah banyak spare nih, uang tabungan udah lebih banyak, kalian baru deh coba-coba yang nekat-nekat boleh gitu misalnya. Mungkin kalian mau trading futures segala macam udah boleh deh. Kalau sekarang jangan dulu gitu kalau misalnya masih berat jadi sandwich generation. Kurang Oh, lebih gitu, Rachel. oke. Nah, mungkin ini terakhir nih ada question yang baru masuk juga. Karena dana darurat tuh lebih baik dialokasiin berapa persen dari modal ya. Terus kalau saham lebih baik diversifikasinya berapa saham untuk invest. Oke, dana darurat dulu. Dana darurat itu, Rachel, kalau untuk nentuin nominalnya itu bukan persentase dari modal.
Tapi dana darurat itu ukurnya dari pengeluaran bulanan. Kalian boleh pakai pengeluaran, boleh pakai income, sama aja terserah. Kalian mau pakai pengeluaran bulanan, misalnya kalian sebulan untuk kebutuhan hidup segala macam tuh butuh misalnya 20 juta. Yang ideal, kalian punya dana darurat itu 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi dana darurat yang harus disiapin adalah minimal 20 juta dikali 3. Itu 60 juta. Minimal 60 juta. Nah, ngitungnya begitu, bukan dari persentase modal. Hitung dulu pengeluaran berapa dikali 3 atau dikali 6. Kalian tentuin sendiri. Gitu. Nah, semoga menjawab Kalau ya. Terus tadi ya, semoga menjawab. ya, Ya, terus tadi kalau yang saham ya. Kalau saham itu mungkin batasin di 5 sampai 7, maksimal 7 lah, teman-teman. Jangan terlalu banyak karena kebanyakan juga ntar ya itu penting. susah maintainnya lah. Susah maintainnya. Iya. 7 sih cukup Oke, sih, maksimal banget. oke, 5 sampai 7 ya. Wah, ada yang Iya. baru nanya lagi. Mungkin last question ya, kita masih ada sedikit waktu. Iya, Gimana sih boleh, boleh. cara aku karena nggak jarang portofolio tuh jadi berantakan karena nggak bisa memberikan waktu. Oke, psikologi trading. Psikologi trading itu teman-teman tidak bisa diajarkan. Ya, kalian mungkin bisa tahu teorinya segala macam, tapi psikologi itu baru bisa dilatih ketika kalian lakuin sendiri. Kalian istilahnya kalian harus belajar berpikir objektif ketika kalian lagi trading gitu. Itu harus latihan sendiri sih teman-teman. Jam terbang tidak bisa diajarkan. Kalian harus banyak-banyak latihan sih kalau itu. Oke, dan balik lagi ya, kesesuaian juga ya. Kalau misalkan emang nggak kuat dengan yang terlalu volatile ya jangan masuk ke trading. Cari yang lebih Iya, stabil. betul. Uh-uh. Oke, mungkin karena udah nggak ada question yang masuk lagi, terus waktunya juga udah habis, udah 3 menit. Kita selesaiin aja live di sini ya. Thank you so much Mas Ben udah sharing-sharing Oke, hari ini. thank you, Dan Rachel. Thanks for bisa having me. dapat ilmu yang baru juga ya. Thank you sekali lagi. Thank you teman-teman. Oke, aku end ya. Bye-bye. Siap.